terima kasih Koreano. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat Habakuk pasal yang ketiga, ya, karena ini keterbatasan waktu. Saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 saja, tapi nanti kita akan membahas keseluruhan ayat selama dalam penjelasan materi-materi yang ada ya. Saya akan bacakan pasal 3 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kita tentu menjadi orang yang berbahagia kalau menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pasal yang ketiga. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, itu dibuka dengan doa Nabi Habakuk. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Pertanyaannya adalah, kalau kita membaca pasal yang kedua, pasal yang pertama dan pasal yang kedua, hingga pasal yang ketiga, maka ada satu gambaran yang umum yang sebenarnya kita bisa pahami. Tidak hanya sekedar respon manusia, seorang nabi kepada Tuhan, tetapi yang jauh lebih penting juga adalah ada jawaban-jawaban yang khusus yang Tuhan nyatakan. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal ketiga ditulis doa Nabi Habakuk. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, berapa lama sebenarnya penulis kitab Habakuk ini menuliskan surat ini, ya, menuliskan kitab ini. Nah, di dalam catatan saya minimal itu 610 sampai 605. Jadi kurang lebih 5 tahun. Ada beberapa penafsir juga yang mengatakan lebih daripada 5 tahun. Jadi kalau kita membaca pasal yang ketiga, kita harus membayangkannya itu tidak dalam hitungan hari. Misalnya minggu lalu kita sudah dengar pasal 2, sekarang pasal 3 tiba-tiba ada sesuatu hal yang positif. Karena kalau kita membaca pasal yang ketiga, ini semua moodnya menjadi sangat positif. Apalagi nanti klimaksnya di ayat 17, 18, 19 yang akan menjadi klimaksnya. Tetapi kalau kita melihat pasal yang ketiga ayat yang pertama, ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang buat Nabi Habakuk, sampai kemudian pasal 3 ayat yang ke-1 itu dituliskan. Dan tulisan Nabi Habakuk meresponi apa yang Tuhan sudah katakan itu dengan doa. Ayat 1, doa Nabi Habakuk. Dan kalimat yang dilanjutkan itu menjadi sangat menarik, dikatakan menurut nada ratapan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bertanya, apa maksudnya menurut nada ratapan? Jadi dalam bahasa Ibrani, kalau kita membaca vowelnya, itu kalimatnya, itu selalu ada nadanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa membayangkan misalnya, kalau kita mendengar bahasa Tionghoa ya, bahasa Tionghoa. Itu nadanya atas bawah atau tinggi rendah saja itu bisa berbeda arti. Betul ya? Ya, bisa berbeda arti. Nah, di dalam bahasa Ibrani hal yang sama itu bisa muncul. Bahkan kalau kita membaca kitab Mazmur, Bapak Ibu kalau membaca kitab Mazmur di dalam bahasa aslinya itu bisa ada nadanya. Seperti orang itu, saudara kita misalnya yang muslim itu sedang sholat. Ya, membaca kitabnya itu seperti itu sebenarnya ada nadanya. Nah, kalau dikatakan menurut nada ratapan, ini sebenarnya bukan cuma menunjuk nadanya, tetapi memang kalimat yang menarik adalah sebuah ratapan di dalam diri, tetapi hasil outcome-nya itu adalah sebuah sukacita sebenarnya. Jadi sebuah gambaran sukacita yang dinyatakan di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang menyedihkan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya pakai kata adalah the peaceful grief. Duka cita yang membawa damai sejahtera. Nah, ini lagi-lagi ajaran iman Kristen luar biasa. Bukan denial, bukan menyangkali keadaan situasi yang sulit, tetapi dia bisa overcome, dia bisa melampaui, dia bisa melewati. Di tengah-tengah kesulitan hidup, dia tetap punya damai sejahtera. Nah, di dalam konteks bagian pasal 3 ayat ke-1, itu mulai dengan doa Nabi Habakuk, dimulai dengan kalimat ayat 2. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Ya.
Dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Nah ini luar biasa karena membuka kalimatnya dengan kata Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Kata yang menarik adalah kata telah kudengar. Kata telah kudengar ini menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi Habakuk itu sudah mendengar tentang Tuhan itu sudah lama sekali. Ya tentu saja kan dia nabi. Tapi permasalahannya bukan sekedar mendengar tentang siapa Tuhannya, tetapi dalam konteks bagian ini dia menunjukkan sebuah peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan atribut sifat Allah yang sesungguhnya. Maka dikatakan, telah kudengar kabar tentangmu dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Jadi pembukaan doa Nabi Habakuk ini sebenarnya memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa menjadi pesan kepada kita? Karena seringkali kita membuka sebuah doa, itu kehilangan sebuah ide dan inspirasi. Kita mau berdoa saja, rasanya hanya ada permintaan demi permintaan. Tapi doa Nabi Habakuk ini memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa membuka sebuah doa itu dimulai dengan sebuah ingatan yang jelas, pengenalan yang jelas tentang siapa Tuhan. Maka dikatakan, telah kudengar kabar tentang engkau. Di dalam terjemahan yang lainnya sebenarnya dikatakan ini bukan hanya sekedar kabar, tetapi kalimat yang menyatakan tentang bagaimana Tuhan itu dalam sejarah manusia menyatakan kehendaknya. Coba lihat, ayat yang kedua dikatakan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nah ini kan agak sulit ya. Ini maksudnya apa ya? Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Ini membingungkan. Tetapi kalau kita merefer di dalam konteks bahasa yang lain, lebih mudah dipahami. Contoh, di dalam NIV dikatakan demikian, Lord, I have heard of your fame, I stand in awe of your deeds, Lord. Jadi saya sudah mendengar kemegahanmu, aku terkagum akan kehendakmu. Dan kalimat hidupkanlah itu sebenarnya bisa diterjemahkan dengan repeat, ulangi. Repeat them in our day, in our time, make them known. Kalau dalam terjemahan NLT yang lebih bahasa Inggrisnya lebih sederhana, itu dikatakan gini, in this time of our deep need, help us again, as you did in years gone. Dalam terjemahan kita, dalam situasi yang kita membutuhkan pertolongan, tolonglah kami kembali sebagaimana dalam tahun-tahun yang dulu yang pernah kami jalani. Nah ini menarik ya. Jadi waktu doa Nabi Habakuk ini kita bisa membayangkan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah penderitaan, kesukaran yang belum berubah. Bahkan harus dikatakan ini trennya itu bukan turun, tapi naik. Ya, trennya naik. Ini kurang lebih agak-agak sama kondisi kita hari ini. Sudah masuk resesi katanya begitu ya. Di berita di mana-mana ya kita tahu media mencoba untuk membuat hal ini tidak menjadi chaos gitu ya. Tapi kita sendiri pasti bisa memahami ini bukan tambah baik. Kita harus sadari itu. Ini tambah buruk. Tapi justru Nabi Habakuk ini memberikan sebuah pesan kepada kita adalah walaupun keadaan yang tambah buruk sekalipun, kita berdoa, Tuhan, sebagaimana halnya Engkau pernah menolong, pernah menyatakan kehendak-Mu di dalam tahun-tahun dahulu, kiranya kali ini Tuhan nyatakanlah kehendak-Mu. Dan kalimat di akhir sebelum dia menutup ayat yang kedua adalah di dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Bangsa Yehuda itu berbuat dosa. Disiplin Tuhan kepada bangsa ini menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi bangsa ini. Dampak dari apa yang dilakukan bangsa Yehuda adalah penderitaan dan kesukaran. Dan sang nabi berdiri di hadapan Tuhan juga mewakili bangsanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebagaimana Engkau dulu pernah menyatakan kasih-Mu, kali ini nyatakanlah kembali kasih-Mu, nyatakanlah kembali pertolongan-Mu. Ya. Dan kaitan ini bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya merubah situasi. Kenapa? Karena kalimatnya adalah di dalam murka-Mu
ingatlah akan kasih saya. Bapak Ibu, hari ini kita nggak bisa ngomong bahwa situasi yang sulit ini totally murni karena hukuman Tuhan atau disiplin Tuhan, anyway, apapun kita mau sebutkan. Tetapi saya terlalu amat yakin juga bahwa situasi yang sulit sekalipun, bukan tidak mungkin Tuhan itu juga ingin mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang kehidupan, nilai-nilai yang kita pegang di dalam dunia ini. Yang seakan-akan dulu menjadi penting, hari ini seakan menjadi terbuka. Iya ya, ada hal yang jauh lebih penting daripada hal ini. Ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar prestasi, kekayaan, keuangan, usaha, pekerjaan, dignity, apapun itu namanya. Kita dibukakan sebuah dipaksa untuk berpikir bahwa ada yang jauh lebih penting. Dan di kalimatnya adalah, di dalam murkamu nyatakanlah kasih setiamu. Ini adalah atribut yang Tuhan nyatakan di dalam pesan ayatnya kedua, bahwa Tuhan itu tidak hanya sekedar kasih, Bapak Ibu sekalian, tetapi dia juga bisa murka. Nah, saya akan coba gambarkan ini bagian yang penting supaya kita bisa memahami bahwa ketika Tuhan itu menyatakan tentang murka, Tuhan itu bisa marah. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Ada banyak orang yang bertanya, Pak, apakah marah itu dosa? Ya, apakah marah itu dosa? Dan jawabannya muncul di sini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang juga murka gitu loh. Tuhan adalah Tuhan yang marah. Tetapi poinnya adalah bukan hanya sekedar marahnya, bukan sekedar bagaimana marahnya, tapi apa yang mendorong kemarahan tersebut. Maka saya amat yakin orang Kristen boleh marah. Tetapi yang utama ketika marah adalah menguji hati apakah kemarahan itu dikendalikan oleh karena dosa, keegoisan, kenyamanan kita, harga diri kita yang terusik, atau kemarahan kita karena kita tahu ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di dalam konteks teologi Kristen itu namanya orge atau the holy wrath, kemarahan yang kudus. Nah, kalau kita bicara tentang kemarahan yang kudus ini, disiplin Tuhan terhadap bangsa Yehuda itu menjadi gambaran. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih punya anak atau cucu, sebenarnya kita juga harus memahami bagian ini. Jangan hanya sekedar memahami bahwa cinta kasih itu adalah kelemah lembutan, cinta kasih itu adalah memberikan apa yang diminta oleh anak atau cucu kita. Cinta kasih itu berarti mau tunduk terhadap sesuatu, bukan, itu konyol. Ya. Jadi saya pernah ditelepon oleh satu orang, ibu ya, sebenarnya ibu temennya lagi cerita bahwa temannya itu dipukulin sama suaminya. Lalu ibu yang teman yang dipukuli ini mengatakan, kita kan nggak boleh membalas, Pak. Saya bilang, betul. Alkitab mengatakan kita nggak boleh membalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, yes. Oleh karena kita mau baik sama teman ini, saya katakan, please sekarang juga telepon polisi. Suruh polisi tangkap itu suami, tangkap itu laki-laki. Bukan karena kita benci, tapi karena kita menyayangi orang tersebut di dalam kebaikan. Bapak Ibu bisa pahamin ya. Caranya mungkin bisa sama. Caranya bisa sama. Melaporkan ke polisi karena benci bisa. Tapi kalau kita melaporkan ke polisi karena kita adalah orang yang mengasihi sesatu dengan yang lainnya, why not? Kenapa tidak? Maka ini poin pentingnya untuk kita bisa memahami, tidak ada yang salah dengan kemarahan, tetapi marah menjadi salah ketika yang mendorong kita untuk marah bukanlah kemarahan yang kudus, bukanlah sesuatu yang berdasarkan firman Tuhan, tetapi karena egoisme kita, karena harga diri kita, karena kenyamanan kita dan lain sebagainya. Jadi kan di tengah situasi yang sulit ini ya, jadi mungkin sekalian saya promosi ya Bapak Ibu, tanggal 1 Oktober ya, betul ya Pak Jaya ya, akan ada seminar. Jadi yang di sini harus ikut ya. Ya harus ikut ya, belajar. Karena ini salah satu relevansinya kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita ini harus naik kelas Bapak Ibu. Kita nggak boleh begini terus. Ya, ketika situasi yang sulit lalu respon kita terhadap istri, terhadap anak, kemarahan kita tidak lagi sesuatu yang real. Ya. Kalau dalam konteks hari Minggu, ledakannya itu ya nggak ada yang salah mungkin dengan ledakan, tetapi kita harus jelas juga menguji hati kita. Kita ini meledak, kita ini marah semata-mata kenapa? Karena orang yang marahnya kudus, perhatikan Bapak Ibu ya, orang yang marahnya kudus pasti bisa menguasai caranya marah.
Caranya pasti bisa dikuasai. Nggak mungkin dia bahkan dikuasai oleh kemarahannya. Kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam dua hal, kasih dan keadilan. Dan doa Nabi Habakuk mengingatkan kepada kita bahwa sebelum kita masuk di dalam doa, please ingatlah apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Selama kita tidak mengalami kasih dan keadilan Allah, kebaikan Tuhan di dalam masa lalu kita akan sulit untuk melangkah ke depan. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu memberikan sebuah dasar supaya kita ini bisa memahami bahwa apa yang Tuhan nyatakan di dalam masa lalu itu jadi momentum sih menurut saya. Di dalam perjalanan hidup, saya salah satu kesulitan itu adalah mengampuni orang lain. Jadi dulu itu ada satu mentor waktu saya masih di panti rehabilitasi, ada mentor. Ya maaf, mentor ini masih muda tapi sudah sekolah Alkitab. Karena dia mentor, tugasnya adalah mengatur pasien. Nah, saya adalah pasiennya. Tapi saya nggak suka diatur-atur sama orang ini. Saya merasa gini, lu siapa gitu loh. Ya. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, hidupmu tuh terlalu baik-baik. Saya ini udah pernah merasakan nggak enaknya dunia lah. Jadi jangan ngatur-ngatur saya, please. Tapi dia terus melakukan itu. Wah, saya jengkel. Suatu kali ada kesempatan, saya itu ngambil di ranjang itu ya, ranjang di panti itu dulu masih ada kayunya Bapak Ibu di bawah. Jadi saya buka tempat tidurnya, saya udah ngambil kayunya. Rencana saya adalah begitu nih orang datang, saya mau pukul dia. Ya singkat cerita itu nggak jadi, ya. Tapi saya tetap memendam kebencian. Nah, suatu kali di panti rehab itu kedatangan ada KKR, ya, kebaktian kurang rame, bukan ya, kebaktian kebangunan rohani, ya, kebaktian kebangunan rohani. Lalu semua pasien dikumpulin, lalu pendeta ini khotbah. Nah, di akhir khotbah saya ini nggak ngedengerin sungguh-sungguh, tapi saya tahu pesannya adalah tentang pengampunan. Di akhir si pendeta ini banyak nih, ini ratusan orang, ratusan di hall. Lalu pendeta ini mengatakan, di sini saya melihat ada orang yang harus mengampuni orang lain yang juga ada di dalam satu ruangan yang sama. Wah, saya waktu di awal mendengar itu, saya merasa, bukan saya, tapi kok bisa cocok ya? Sampai kemudian semuanya suruh tutup mata dan diminta untuk angkat tangan. Nih siapa saya gitu ya, ini orang kayak gini, enggak lah, saya nggak mungkin angkat tangan. Sampai satu kali ditanya, dua kali ditanya, sampai yang ketiga kali Bapak Ibu, seakan-akan tuh nunggu saya. Saya tutup mata, saya nunduk. Tapi yang ketiga kali saya nggak tahan. Dan itu di depan ratusan orang, saya ini bangkit berdiri dan melihat di mana mentor saya duduk. Jadi kalau pengawas-pengawas tuh ada di belakang. Jadi saya berdiri, saya melihat di mana mentor saya, dan di tengah ratusan orang tuh seakan-akan nggak ada orang. Saya datang dan minta maaf sama orang ini. Itu pengalaman satu kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup saya, sehingga pada waktu saya menghadapi kesulitan, menghadapi orang yang membenci saya, menghadapi sebuah kemarahan, minimal ketika Nabi Habakuk berdoa, ingatlah akan semua pekerjaanmu ya Tuhan, aku mengingat segala pekerjaanmu, dan Roh Kudus itu sepertinya memberikan koneksi. Nah Bapak Ibu, hari ini berapa banyak dari kita juga mengalami pergumulan itu ya. Dan kita sulit sekali untuk bisa mengatasi kemarahan ketika kita nggak pernah mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Mazmur 42 ayat 12 mengatakan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Kalimatnya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi penyembahan kepada Tuhan adalah bentuk ucapan syukur kita, karena kita sadar hari ini, malam ini ketika aku berdoa di dalam situasi yang belum berubah, aku sadar bahwa aku sebagaimana aku hari ini karena pekerjaan tangan Tuhan yang dulu sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan aku dan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau malam atau pagi-pagi berdoa gitu ya, coba deh ambil waktu sejenak dan mengingat, apa sih yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita?
Apakah kita sudah mengalami pengampunan daripada Tuhan? Apakah kita sudah memahami betapa besar kasih Tuhan sehingga dia mau mati menebus dosa kita? Karena kalau tidak demikian, mustahil kita ini bisa move on di tengah-tengah situasi yang sulit. Mustahil. Berapa banyak dari orang hari ini yang sudah kesulitan tidur hari ini. Kenapa? Karena seperti Mazmur 42, hatinya gelisah. Hatinya gelisah gitu loh. Karena di dalam otaknya itu tidak lagi dapat terkoneksi. Apa ya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya ya, dalam perjalanan hidup hari-hari ini. Jadi kalau membuka doa itu ya, saya sih mencoba untuk memikirkan begini. Coba ingat-ingat apa yang Tuhan sudah katakan. Ucapkanlah syukur penyembahan kita melalui apa yang sudah Tuhan nyatakan. Nah, ayat yang ketiga, kalau kita membaca, atribut sifat Allah yang berikutnya adalah dinyatakan dengan sebuah simbolisasi. Ayat 3, Allah datang dari Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ayat yang ketiga, tapi izinkan saya memberikan sebuah gambaran. Jadi waktu Nabi Habakuk mengingat perjalanan sejarah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya, ada beberapa sifat Allah yang menjadi penekanan. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kelima itu sangat kental sekali penjelasan tentang kasih dan keadilan Allah. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 itu sangat kuat sekali tentang kemahakuasaan Allah yang membuat dunia gemetar. Oke, ayat 1:5 kasih keadilan, ayat 6:7 kemahakuasaan Allah, ayat 8 dan 9, nah ini menarik. Setelah dia mengingat betapa Allah itu sifatnya demikian, ada refleksi terhadap hidup Ayub. Ya, ayat 8 dan 9 refleksinya. Terhadap sungai-sungai kaya Tuhan, terhadap sungai-sungai kamu bangkit, dia bertanya. Sebuah refleksi. Ya. Bahkan ada kata sela di sana. Sela artinya menarik nafas, berhenti. Sebentar. Ya, jadi kalau kita membacanya itu tidak dibaca Bapak Ibu sekalian ya, tapi itu menarik nafas. Misalnya ayat yang ketiga. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Menarik nafas. Dia menarik nafas sejenak untuk berhenti, baru dia meneruskan keagungannya menutupi segenap langit dan seterusnya dan seterusnya. Ayat yang ke-10 dan ke-12 adalah refleksi terhadap kemahakuasaan dan keadilan Allah. Ayat 13 dan ayat 18, 13 sampai 18 adalah tindakan Allah yang dinyatakan kepada Habakuk umat pilihannya. Ya, jadi gini, Bapak Ibu kalau melihat ritme dari doa Nabi Habakuk, yang pertama dia mengingat dulu sifat-sifat Allah. Yang menjadi penekanan dalam situasi yang sulit adalah kasih, keadilan, dan kemahakuasaan. Setelah itu ayat 8, 9, 10, 12 ada sebuah refleksi terhadap sifat-sifat Allah itu. Setelah itu ayat 13 dan 18 dia mengambil satu langkah untuk mengambil komitmen tidak lagi melihat apa yang kelihatan dengan mata, tapi melihat dengan mata iman terhadap situasinya. Di dalam ritme doa ini, itu sangat kuat sekali buat kita untuk bisa belajar Bapak Ibu. Sejauh mana kita memahami atribut dan sifat Allah. Dan tidak hanya sekedar memahami atribut dan sifat Allah, dan bagaimana atribut dan sifat Allah itu menjadi refleksi terhadap hidup saya. Coba lihat ya ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Allah datang dari negeri Teman. Ya, Allah datang dari negeri Teman. Lalu kemudian dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Pertanyaannya, apakah itu Teman? Di dalam informasi yang saya dapatkan, Teman itu menunjuk sebuah tempat, daerah, kota, atau suku yang kemudian sangat punya koneksi yang kuat dengan cucunya Esau. Kejadian 36 ayat 11, 1 Taurat 1 36. Jadi kata Teman itu menunjuk pada cucunya Esau. Dan yang lebih menarik, pegunungan Paran itu tercatat di dalam Ulangan 33 ayat 2, itu menyatakan tentang bahwa pegunungan Paran menunjukkan kepada tempat di mana Yakub itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Ada berkat yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ulangan 33 ayat 1 sampai 29 jelaskan ya. Ini highlight aja ya. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam Ulangan 33 ayat 1 dan seterusnya, kita melihat bahwa Musa itu menyatakan kasih dan keadilannya, menyatakan berkatnya, itu dinyatakan melalui Yakub yang kemudian menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan dan menjadi Israel. Jadi pada waktu dikatakan Allah datang dari negeri Teman, ada hubungan dengan Esau. Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, menunjukkan garis dari Yakub. Jadi kalau Bapak Ibu bisa membayangkan gambarannya, ini muncul sangat kuat di Kejadian pasal 25. Ya, ketika siapa? Ketika pada waktu itu Ribka itu mengandung 2 anak yang saling bertolak-tolakan di dalam kandungan. Dan Esau adalah cucu dari Edom itu, Teman tadi, ya, yang kemudian menjadi dalam tanda kutip ya, tidak menerima berkat dari Musa. Tapi kemudian Yakub adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan mendapatkan berkat. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran, sebenarnya Habakuk sedang menggambarkan demikianlah kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Jadi sifat Allah itu tidak hanya bergerak di dalam satu sisi, dia itu hanya menghukum terus. Oke. Jadi Esau itu digambarkan dengan Edom tadi, menunjukkan keadilan Allah. Dan Yakub menunjukkan tentang kasih Allah. Supaya lebih jelas saya coba bacakan Roma pasal yang ke-9. Ya, ayat yang ke-10. Tetapi bukan itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilan. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini Roma pasal 9. Jika demikian, apakah yang akan kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Ya, perhatian ya, ada kasih dan keadilan. Sangat kuat di sana. Dikatakan mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan berburah hati kepada siapa aku mau berburah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ini bukan hanya bicara kasih dan keadilan, tapi ini bicara bahwa Allah yang punya desain terhadap hidupku dan hidupmu, Allah yang memilih aku dan memilih Bapak Ibu sekalian, dan melewati orang-orang lain yang tidak dipilih oleh Allah, itu bukan berarti kita berhak protes kepada Tuhan. Jadi kalau pemilihan kita saja itu berdasarkan bukan karena perbuatan kita, bagaimana mungkin kita bisa protes kepada Tuhan ketika situasi dan kondisi terjadi dalam hidup kita ini kita rasakan tidak dalam keadaan yang baik? Saya kasih quote seperti ini. Orang yang mampu bersyukur di tengah kesulitan hidup adalah orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Selama kita tidak sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, sangat sulit sekali kita mengucap syukur. Karena kalau kita membaca kalimat ini saja, kita langsung bisa kagum dan bersyukur. Kenapa? Karena bukan tergantung perbuatan baikku dan perbuatan baik Bapak Ibu, sehingga Allah itu mau memalingkan mukanya dan melihat kita, lalu menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Jadi kalau pemilihan kita saja sebagai anaknya itu bukan ditentukan dari perbuatan kita, bagaimana mungkin kita bisa protes kepada Tuhan saat situasi yang sulit sedang terjadi? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya? Kita ini sudah bisa jadi anaknya Tuhan saja, itu sudah menjadi alasan terbesar kita untuk kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Karena aku miliknya dan dia bersamaku,
Aku dipilih, aku diselamatkan bukan karena aku baik, bukan karena ada sesuatu yang luar biasa dalam hidupku, bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena kekayaanku, bukan karena gantengku, itu semua karena anugerahnya. Jadi kalau aku bisa jadi anak sang pemilik jagat raya dan alam semesta ini, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ini kan sama seperti ini ya, sama seperti kalau kita punya orang tua. Kehadiran orang tua kita kan jauh lebih dari apa yang dia bisa berikan kepada kita, betul nggak sih? Ya kecuali kalau kita ada kepahitan sama orang tua, itu lain cerita memang. Lain cerita. Saya coba lanjut sedikit Roma pasal 9. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkan, ya sebab siapa yang menentang kehendaknya? Paulus mengatakan, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Kalimat yang Paulus katakan di sini, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain dipakai guna tujuan yang biasa? Wow. Puji Tuhan. Kita dengan manusia yang lain sama-sama tanah liat. Tapi yang satu dibentuk oleh Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan dari keturunan Yakub. Tapi yang satu dibentuk oleh Tuhan untuk menyatakan keadilannya diwakili oleh Esau. Jadi kasih dan keadilan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Inilah keunggulan dari teologi Kristen, di mana dalam satu pribadi kasih dan keadilan Allah itu nyata. Jadi kita harus bisa memahami begini. Apakah ketika kita ini sudah diselamatkan dan kita dikasih oleh Allah, maka tidak ada disiplin? Yes, ada disiplin terhadap apa yang kita lakukan salah. Tapi disiplin tersebut tidak membuat status kita sebagai anaknya itu menjadi hilang. Ya, jadi kalau kita punya anak kita salah, kita disiplin dong. Tapi kita nggak bisa ngomong begini, kamu sejak saat ini tidak lagi anakku, nggak bisa gitu loh. Yohanes 10:28 mengatakan demikian, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Maka saya tetap mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika ada disiplin dari Tuhan, kita tidak lagi dalam konteks hukuman akan neraka yang kekal, tetapi sebagai bentuk cinta kasih. Jadi kasih dan keadilan itu berjalan bersama.